amrihi, dan melemahkan urusan Islam ini atau melemahkan perkara keislaman ini. Falam yukallimuhu Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak mengajaknya berbicara, maksudnya tidak merespon, diam Rasul, tidak menimpali pembicaraannya. Berbusa Abu Jahal memaki mencaci Islam, juga mencaci memaki Rasulullah, tapi Rasulullah diam. Rasul tidak responsif, kayak kambing congengan aja, diam aja dia. Masa bodoh lu, kira-kira begitu. Berbusa dia memaki-maki Rasul dan Islam. Wa kanat maulatun li Abdillah ibni Jud'an fi maskanin laha tasma'u dzalik. Ada seorang hamba sahaya wanita ya, belum saya. Dan ada seorang wanita, seorang hamba sahaya, wanita hamba sahaya milik Abdullah bin Jud'an, ada di rumah atau di kediaman beliau, tasma'u dzalik, mendengar hal itu. Mendengar apa kira-kira? Iya, kan keras suara Abu Jahal. Muhammad, gila lo, kira-kira itu. Brengsek Islam yang kamu bawa itu apa itu? Enggak butuh Tuhan kami aja. Nah, ngomong begitu. Nah, di sebelah sini kira-kira ada wanita ini mendengar. Nah, asing lagi itu suara Abu Jahal, brengsek banget tuh katanya. Siapa lagi yang dicaci? Oh, yang dicaci Muhammad. Selanjutnya, Tsumman sarafa anhu, kemudian Abu Jahal pergi, insarafa anhu berpaling, pergi dari Muhammad, meninggalkan Muhammad maksudnya. Insarafa anhu artinya pergi meninggalkannya. Fa'amada ila nadin, lalu menuju ke perkumpulan. Nadin itu perkumpulan. Menuju perkumpulan min Quraisy, dari kalangan orang Quraisy, indal Ka'bah, yang ada di sisi Ka'bah. Fajalasa ma'hum, lalu Abu Jahal gabung, duduk bersama mereka. Iyalah satu kelompok yang duduk di situ orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal akhirnya gabung di situ. Kok di Ka'bah? Ya, Ka'bah itu milik bersama dulunya. Yang kafir juga ikut tawaf, yang kafir-kafir juga ikut sa'i antara Safa Marwah. Karena Ka'bah itu menjadi kebanggaan bersama sejak masa jahiliyah, masa jauh sebelumnya bahkan. Maka jangan heran kalau cerita ini menyebut kok orang-orang gerombolan orang kafir ada nongkrong di sisi Ka'bah, ada apa? Itu karena Ka'bah itu menjadi kebanggaan mereka. Cuma karena kekufurannya, di Ka'bah itu mereka tempatkan patung-patung, berhala-berhala. Di dalamnya juga sama, tempelkan berhala-berhala. Mereka tawaf di Ka'bah, tapi setiap ketemu patung itu mereka cium, mereka peluk patungnya. Begitu juga kalau Safa Marwah, di Safa ada patung Isaf namanya, di Marwah ada patung besar lagi namanya Nailah.
Mereka pontang-panting sofa marwah. Di setiap kesempatan ada di sofa mereka isaf namanya. Tuhan patung ini mereka peluk, mereka cium, mereka memohon sesuatu. Meneruskan lagi perjalanan ke marwah. Di marwah ada Nailah, patung yang gede juga. Mereka peluk cium di situ. Mereka berharap sesuatu. Nadin itu kalau dikasih alif lam, an-nadi, ya muncul. Artinya adalah perkumpulan, atau boleh juga klub. Klub itu bahasa Arabnya nadi atau an-nadi. Klub malam itu an-nadi. Cuma dia nadil mungkar. Nadi pertemuan, perhimpunan kemungkaran, tempat kongko-kongko. Itu nadi. Nah, Abu Jahal gabung nih ceritanya. Falam yalbath Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu an aqbala mutawasshihan qawsahu raji'an min qamsin lahu. Lalu tidak lama berselang Hamzah, lam yalbath, tidak lama berselang Hamzah bin Abdul Muttalib an aqbala, menghadap atau menjumpai, menemui mereka, menemui siapa? Abu Jahal. Aqbala itu artinya menemui atau menghadap. Mutawassyihan qausahu, dengan menghunuskan. Qaus itu apa? Qaus itu busur. Menghunuskan busur anak panahnya. Raji'an min qamsin lahu, dalam keadaan baru saja kembali dari berburu. Nah, jadi sepulang berburu, Hamzah mampir di area Ka'bah. Kalau yang pernah haji dan umrah, jangan bayangkan kondisi itu sekarang. Saat itu rumah penduduk, saat itu Masjidil Haram belum berdiri kayak gini, masih pelataran kosong. Ada sofa, ada marwah saja. Masjidil Haram ini kan baru didirikan pada periode Umar bin Khattab. Itu pun dengan membebaskan rumah warga. Jadi yang mengitari Ka'bah itu rumah penduduk. Semuanya rumah-rumah itu menghadap Ka'bah, keliling Ka'bah. Ibarat ini Ka'bahnya menghadap saya langsung. Oleh Umar dibebaskan, dibeli. Setelah dibebaskan rumah-rumah itu, lalu dihubungkan antara satu rumah dengan rumah yang lainnya dengan menjebol temboknya. Maka melingkar dia. Kalau pada periode ini belum, masih ada rumah warga saja. Rumah-rumah warga saja, belum terbentuk seperti ini. Seperti yang sekarang ini, itu setelah mengalami sekian kali renovasi. Wa kana sahiba qamsin, beliau ini adalah orang yang gemar berburu. Wa kana idza raja'a min qamsihi, dan beliau, Hamzah maksudnya, apabila pulang dari berburu, lam yasil ila ahli hatta yatufa bil Ka'bah. Tidak segera sampai ke rumah, tidak kembali, belum mau kembali ke rumahnya sebelum lebih dulu, sehingga beliau melakukan tawaf terlebih dahulu di sekeliling Ka'bah baru pulang. Itu kebiasaan Hamzah bin Abdul Muttalib.
Hamzah ini lam yamurru ala nadin min Quraisy, tidak berjumpa dengan kelompok orang-orang Quraisy di situ, illa waqafa, melainkan beliau Hamzah berhenti, wasallama, mengucapkan salam, wa tahaddatsa ma'ahum, dan berbincang-bincang dengan mereka. Wa kana a'azza fityanin fi Quraisy. Beliau Hamzah adalah pemuda, salah seorang pemuda yang paling kuat, sangat kuat fi Quraisy, di kalangan orang Quraisy. Wa ashaddahum syakimatan, dan termasuk orang yang paling keras watak atau sikapnya. Siapa dia? Hamzah. Falamma marra bil maulati, lalu ketika Hamzah berjumpa atau bertemu dengan wanita hamba sahaya tadi, yang tadi sempat mendengar caci maki yang dilontar oleh Abu Jahal ke hadapan Rasulullah SAW. Nah, ketika Hamzah bertemu dengan wanita ini, waqad raja'a Rasulullah ila baitihi, sedang Rasulullah ketika itu sudah kembali ke rumah beliau. Qalat lahu, wanita ini mengatakan kepada Hamzah, ya Aba Umar, wahai ayah dari Umar, yaitu Hamzah sendiri, law ra'aita ma laqiya ibnu akhika Muhammadun anifan bin Abil Hakam bin Hisham, seandainya Anda melihat ma laqiya ibnu akhika Muhammad, apa yang ditemukan atau temuan apa yang didapat oleh putra saudaramu, keponakanmu berarti, keponakanmu yang bernama Muhammad tadi dari Abul Hakam bin Hisham. Siapa beliau? Abul Hakam itu adalah nama Abu Jahal sendiri. Seandainya kamu bertemu dengan putra saudaramu, yaitu keponakanmu bernama Muhammad tadi, apa yang ditemukan atau yang didapat oleh Muhammad dari Abu Jahal, wajadahu hahuna jalisan, Abu Jahal itu mendapati Muhammad di sini jalisan dalam keadaan duduk, fa'adhahu wa sabbahu, lalu dia menyakitinya dan memaki-makinya, wa balagha minhu ma yakrah, dan sampai juga ke telinganya, ke dirinya apa yang tidak dia sukai dari Abu Jahal ya. Tsumma sarafa anhu wa lam yukallimu Muhammad, kemudian Abu Jahal pergi begitu saja meninggalkan Muhammad setelah puas memaki-makinya. Wa lam yukallimu Muhammad, dan Muhammad tidak menjawab apa-apa. Maksudnya begini, ini si wanita ini sedang mau kebori Hamzah, sayang aja itu baru nongol nih katanya. Kalau dia lihat dari ponakan lu dihabisin sama si Abu Jahal ini, aduh, saya yakin ente nggak kuat. Saya ini dengernya panas saya, apalagi ente ponakan sendiri. Nah, dikomporin oleh si wanita ini. Apa yang dilakukan oleh Hamzah setelah mendengar laporan begitu? Fahtamala Hamzatul ghadaba lima aradallahu bihi min karamati. Lalu Hamzah menahan marahnya. Ihtamala itu menahan. Ihtamala itu menahan, menanggung. Tapi untuk marah di sini menahan. Dia tahan. Hamzah menahan marahnya. Lima aradallahu bihi min karamati, lantaran kemuliaan beliau yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampu beliau menahannya, karena Hamzah adalah orang besar. Orang besar tidak mengumbar begitu saja marah. Dia tahan dulu, karena Allah menghendaki cara seperti itu. Fakharaja yas'a, lalu beliau Hamzah memutuskan keluar
yas'a, untuk mencari atau bersa'i di sana. Lam yaqif ala ahadin, berusaha maksudnya untuk menemukan Abu Jahal. Lam yaqif ala ahad, tapi dia tidak menjumpai seorang. Mu'iddan li Abi Jahal, sambil menyiapkan untuk Abu Jahal idza laqiyahu, apabila menemukannya, apabila menemukannya, apabila menemukan Abu Jahal, ayyuqi'a bihi, akan menimpakan, yuqi'a bihi itu akan menimpakan logam mentah atau senjata yang dibawa. Yuqi'a bihi, akan dia jatuhkan dia. Yuqi'a bihi, akan dia jatuhkan Abu Jahal itu. Falamma dakhala al-masjid, lalu ketika Hamzah masuk ke dalam masjid, nadhara ilaihi jalisan fil qaum, beliau melihat Abu Jahal sedang duduk di tengah kaumnya, di sekitar Masjidil Haram, berarti di dalamnya. Fa aqbala nahwahu, lalu dia menemuinya, menghadap menemuinya, menuju nahwahu, ke arahnya. Beliau mengarah kepada Abu Jahal untuk dia ditemui. Hatta idza qama ala ra'sihi, sehingga ketika beliau sudah berdiri persis di atas kepala Abu Jahal. Abu Jahal dalam keadaan duduk. Abu Jahal duduk. Hamzah datang pada posisi kira-kira Hamzah sudah berdiri persis di atas kepala Abu Jahal, berarti di depannya atau di belakangnya atau di sampingnya, nah, gitu. Rafa'al qausa, Hamzah mengangkat busur anak panahnya. Fadarabahu biha, lalu memukulkan anak panah busur itu tadi ke kepalanya. Fasajjahu munkaratan, lalu sehingga melukainya. Fasajjahu munkarah, sehingga melukai kepala Abu Jahal. Tsumma qala, kemudian Hamzah mengatakan, atashtimu fa ana ala dini. Nah, di sini nih. Apakah kamu memaki, mencaci maki, mencela Muhammad, padahal aku sudah ada pada agamanya? Di sini pengakuannya dimunculkan. Bentar ya. Boleh? Ada waktu. Silakan.